Halo semuanya, hari ini aku akan menceritakan satu buah film yang sangat menarik. Film ini berjudul Soyeong. Film ini rilis pada tahun 2013. Diawali oleh seorang gadis bernama Zheng Wei yang sedang menunggu sebuah kereta di stasiun. Ternyata Zheng Wei ini akan pergi ke sebuah asrama untuk menempuh pendidikan perkuliahan, dan kebetulan juga tahun ajaran baru sudah dimulai. Karena kecantikannya, Zheng Wei yang baru saja tiba di asrama langsung disambut baik oleh kakak tingkat yang sepertinya suka mengincar maba. Akhirnya mereka kenalan, dan kakak tingkat ini bernama Zhang Kai. Setelah berkenalan, mereka berjalan menuju kamar Zheng Wei. Namun ketika mereka bertiga sedang berjalan, tiba-tiba saja dari arah berlawanan ada Ruang Guan, seorang gadis cantik yang menjadi idaman banyak orang. Ruang Guan memiliki daya tarik yang memikat pandangan siapapun, termasuk kedua kakak tingkat ini. Bahkan karena kecantikannya, mereka sampai meninggalkan Zheng Wei dan itu membuatnya sangat kesal. Setelah sampai di kamar asrama, dia makin kesal karena ternyata Zheng Wei harus berbagi kamar dengan Ruang Guan, gadis yang ia temui tadi. Di kamar itu juga ada Li Weijuan. Li Weijuan menceritakan segala hal tentang Ruang Guan dan ruangan-ruangan lain selain kamar itu, termasuk fakta bahwa Zheng Wei juga berbagi kamar dengan Zhu Haobei, seorang cewek tomboy. Pada suatu malam, kejadian tidak menyenangkan pun terjadi. Lampu kamar mereka mati karena masalah listrik. Di sini, Zheng Wei mencoba membujuk penjaga asrama agar memeriksa masalah itu, tetapi malah dimarahi dan permintaannya tidak disetujui. Di sisi lain, Ruang Guan yang barusan masuk ke kamar terkejut karena listriknya mati. Akhirnya dia pun akan mencari bantuan kepada penjaga asrama. Di tengah jalan dia bertemu dengan Zheng Wei. Namun Zheng Wei malah memasang muka kesal. Kemarahannya semakin memuncak ketika dia mengetahui bahwa Ruang Guan berhasil membujuk penjaga asrama agar lampu kembali menyala. Keesokan harinya, Zheng Wei ingin menemui sang kekasih yang ternyata juga berada di asrama itu. Ia bernama Lin Jing. Dia bertanya kepada temannya yang juga satu kamar dengan pacarnya. Namun, betapa terkejutnya dia mengetahui jika sang kekasih sudah dipindahkan ke Amerika tanpa memberitahunya. Padahal sebenarnya Zheng Wei mau bersekolah di sana karena ingin dekat dengan pacarnya. Zheng Wei langsung masuk ke kamarnya dan menangis. Tiba-tiba saja, Ruang Guan datang dan menanyakan ada masalah apa. Namun Zheng Wei malah bercerita jika dia cemburu dengan Ruang Guan karena paras cantiknya yang disukai oleh semua orang, sedangkan dirinya hanya dianggap sampah oleh orang-orang. Ditambah lagi, saat ini pacarnya pergi secara tiba-tiba. Karena melihat Zheng Wei menangis, akhirnya Ruang Guan menawarinya sebotol minuman bir. Di sini, Zheng Wei mulai curhat mengenai Lin Jing, yang mana mereka sempat berjuang bareng, namun tak lama mereka harus LDR. Tak lama, Weijuan dan Xiaobei datang dan ikut bercerita bersama mengenai apa yang ingin mereka capai, dan disinilah mereka mulai akrab. Hari selanjutnya, Zheng Wei dan Ruang Guan sedang berjalan-jalan melihat promosi dari berbagai klub dan organisasi kampus. Di sana, ada Zhang Kai yang menawarkan mereka untuk bergabung dengan klub catur. Namun Zheng Wei menolak karena merasa tidak tertarik dengan klub catur. Di saat itulah Zhang Kai memiliki kesempatan untuk berkenalan dengan Ruang Guan. Pada malam harinya, ketika Zheng Wei dan teman-temannya sedang me time dan menggosip tentang klub catur, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang dan mengirimkan sebuah paket bunga untuk Ruang Guan. Namun, pengirim merahasiakan namanya supaya tidak diketahui oleh Ruang Guan. Keesokan harinya, Zheng Wei dan Ruang Guan terlihat buru-buru karena sudah terlambat masuk ke kelas. Untung saja, sang profesor memaklumi mereka dan memperbolehkan mereka ikut di kelas. Pada malam harinya, Zheng Wei datang ke kamar Zhang Kai untuk memulangkan DVD yang pernah dia pinjam. Dia ingin meminjam DVD yang lainnya, namun betapa terkejutnya dia ketika melihat penampakan kamar itu sangat berantakan dan kotor. Zhang Kai beranggapan jika kamar laki-laki tidak apa-apa kotor. Sementara Zhang Kai akan mencari DVD yang lain, Zheng Wei sedang mengamati salah satu miniatur yang ada di sana. Namun ketika dia menyentuh miniatur itu, ada seseorang yang meneriakinya, dan itu membuat dia terkejut sehingga miniatur itu terjatuh dan Zheng Wei ikutan terjatuh. Untung pemiliknya dengan cepat menangkapnya dengan mendorong Zheng Wei. Zheng Wei marah karena telah didorong hingga basah. Bahkan pria ini lebih mementingkan miniaturnya. Karena marah-marah terus, akhirnya Zhang Kai membawa Zheng Wei keluar. Hari berikutnya ketika akan masuk ke kelas, Zheng Wei curhat ke temannya
jika dia sangat kesal semalaman. Di sini Xiaobei memberitahu jika pria yang Zhenwei maksud adalah Chen Qiaozeng. Di tempat perjalanan mereka menuju ke kelas, tiba-tiba Zhenwei melihat Qiaozeng. Dia kembali dengan amarah dan terus menuntut permintaan maaf darinya. Tetapi dengan sikap yang keras kepala, dia menolak untuk meminta maaf. Di kantin, Zhenwei melihat Xiaozeng sedang bersama dengan seorang wanita. Dia berniat untuk balas dendam. Jadi dia berpura-pura menjadi bagian dari tim kesehatan dan mengambil bekal milik Xiaofeng. Kemudian Zhenwei menuangkan bekal itu ke sebuah timbangan sehingga bekalnya sekarang tidak bisa dimakan. Awalnya Zhenwei senang karena Qiaozeng akhirnya meminta maaf. Namun perasaan itu berubah menjadi rasa bersalah saat dia menyadari bahwa Qiaozeng berasal dari keluarga yang tidak mampu. Dia tidak bisa membuang-buang makanan seperti itu. Rasa bersalahnya bergabung dengan sakit hati saat dia mengatakan bahwa dia tidak ingin diganggu lagi dan sangat membenci cewek. Pada malam harinya, Zhenwei masih kesal dengan kejadian tadi siang. Kemudian, Wei Juan menceritakan tentang kedekatan Qiaozeng dengan anak direktur kampus yaitu Zheng Yu, wanita yang bersama Qiaozeng di kantin tadi. Ternyata dia tak sengaja mendengar percakapan mereka. Entah mengapa mendengar cerita Qiaozeng, Zheng Wei langsung keluar untuk menenangkan diri. Setelah itu Zheng Wei memutuskan untuk meluapkan perasaannya di radio melalui sambungan telepon umum. Dia menyebut bahwa dia sebenarnya telah jatuh cinta, namun dia bingung dengan perasaannya sendiri. Dia bingung apakah dia harus mengejar cintanya. Keesokan harinya, Zheng Wei terlihat sedang berkencan dengan Xu Kaizang. Dia terlihat memberi hadiah, yang mana itu adalah oleh-oleh dari Hong Kong. Tidak lama kemudian, Hu Kaiyang menyatakan cintanya kepada Zheng Wei. Namun Zheng Wei langsung menolak cintanya itu. Zheng Wei menjelaskan bahwa perasaannya hanya sebatas teman, dan dia sudah jatuh cinta pada orang lain, yaitu Qiaozeng. Karena merasa ditolak, Kaiyang yang tidak terima lalu marah. Dia menyebut bahwa cewek tidak akan pernah ada yang bisa bersatu dengan Qiaozeng. Namun Zheng Wei tetap menyatakan bahwa dia tidak bisa menerima perasaan Kaiyang dan berharap mereka bisa berteman seperti dulu. Suatu malam Zheng Wei memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Qiaozeng. Namun sayangnya, setelah mendengar pengakuan itu, Qiaozeng langsung kabur dan tidak memberikan respon apapun, malah mengatakan jika Zheng Wei adalah cewek gila. Karena merasa tertolak, Zheng Wei tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Qiaozeng. Untung saja temannya memberitahu info tentang Qiaozeng. Temannya menceritakan jika Qiaozeng adalah anak tunggal dari keluarga yang kurang mampu dan dia juga sangat disiplin serta mencintai kebersihan. Setiap hari Zheng Wei selalu bertemu dengan Qiaozeng. Ia mengemis perhatian serta pengakuan cinta dari cowok berhati dingin itu. Meskipun seringkali ditolak, tetapi dia tetap teguh berjuang untuk mendapatkan hati Qiaozeng. Hingga suatu hari, ketika Zheng Wei sedang menunggu Qiaozeng selesai kelas, dia terlihat sedang menunggu di sebuah taman. Dan ternyata pada malam itu adalah ulang tahun Qiaozeng. Dia terlihat memberikan sebuah kue ulang tahun. Malam itu, Qiaozeng akhirnya membuka hatinya dan membalas perasaan Zheng Wei. Ia pun mengajaknya berkencan esok hari. Setelah menemui Zheng Wei, ternyata Qiaozeng mendapatkan masalah baru. Ketika di asrama, ada Kaiyang yang diam-diam menyukai Zheng Wei. Dia mulai menyindir Qiaozeng yang terlalu asyik dengan urusan percintaan, sehingga tidak memiliki waktu untuk mengerjakan pekerjaan desain model yang telah diberikan kepadanya. Di sini Qiaozeng tidak suka karena merasa kehidupannya diatur dan dicampuri oleh orang lain. Kaiyang yang tidak terima pun langsung menghajar Qiaozeng. Meskipun dia mencoba melawannya, namun sayangnya dia malah dikeroyok. Di tempat lain, Zheng Wei sudah menunggu di tempat mereka janjian. Namun sayangnya Qiaozeng tidak kunjung datang. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mendatangi Qiaozeng di asramanya. Di sana, Zheng Wei melampiaskan kekesalannya pada Qiaozeng, yang nampaknya dia sedang belajar. Namun sebenarnya, Qiaozeng tidak datang karena dia sedang dengan kondisi babak belur. Keesokan harinya ternyata ada acara festival. Di sana dihadiri oleh seluruh mahasiswa
Dan dengan percaya dirinya, Zheng Wei ingin maju untuk bernyanyi. Seluruh orang bersorak-sorak menikmati lagu yang dinyanyikan oleh Zheng Wei. Namun Qiao Zheng malah merasa malu dan pergi meninggalkan gedung teater. Setelah itu, terlihat Zheng Wei dan sekumpulan anak cowok terlihat sedang asik bermain kartu. Tiba-tiba saja Qiao Zheng lewat dan dia pun langsung menarik Zheng Wei. Karena hal ini, mereka pun menjadi bertengkar. Pertengkar itu membuat Qiao Zheng tak mampu membantah perasaannya. Akhirnya, dia dan Zheng Wei resmi berpacaran. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada seorang laki-laki yang diam-diam terus mengikuti Zheng Wei maupun Qiao Zheng. Setelah menjadi sepasang kekasih, Zheng Wei dan Qiao Zheng selalu terlihat bersama-sama pamer kemesraan dimanapun mereka berada. Mereka juga sering belajar bersama. Pada hari ulang tahun Zheng Wei, dia mendapat banyak hadiah dari semua sahabatnya. Salah satunya adalah jam tangan mewah dari Kaiyang. Tak hanya itu, Kaiyang juga memberikan ciuman manis di pipi Zheng Wei. Hal ini tampaknya membuat Qiao Zheng cemburu. Bahkan dia memutuskan untuk pulang duluan. Namun Zheng Wei yang sadar akan hal itu langsung mengejarnya. Untung saja, setelah itu mereka baikan dan pada saat itu mereka menghabiskan malam bersama dengan bahagia. Singkat cerita, mereka kini sudah lulus. Di sana terlihat Qiao Zheng sedang mendaftar kerja. Setelah selesai melamar pekerjaan, Qiao Zheng mengajak Zheng Wei untuk jalan-jalan ke SeaWorld. Zheng Wei sangat bahagia melihat lumba-lumba bersama sang kekasih. Kebahagiaan mereka semakin bertambah ketika Qiao Zheng berhasil meminta izin kepada pelatih lumba-lumba agar Zheng Wei dapat memegang lumba-lumba itu. Namun kebahagiaan itu seketika sirna ketika Zheng Wei mendengar cerita dari Wei Juan bahwa Qiao Zheng mendapat beasiswa untuk pergi ke Amerika. Meskipun awalnya tidak percaya, akhirnya Zheng Wei mendatangi Qiao Zheng dan dia juga membenarkan cerita itu jika ia akan pergi ke Amerika. Beberapa tahun kemudian setelah kepergian Qiao Zheng ke Amerika, Zheng Wei masih merasa sedih dan terpukul. Namun di saat yang sama, dia bertemu dengan Lin Jing, pria yang dulu pernah meninggalkan Zheng Wei untuk pergi ke Amerika. Mereka bertemu di sebuah restoran dan Lin Jing mengungkapkan bahwa selama ini dia tetap berada di kota itu dan memperhatikan Zheng Wei dari kejauhan. Dan kini Lin Jing ingin memulai kisah cinta mereka kembali. Ternyata Lin Jing meninggalkan Zheng Wei bukan karena dia tidak mencintainya, tetapi karena dia sakit hati mengetahui ibu Zheng Wei berselingkuh dengan ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Zheng Wei bertemu dengan Ruan Guan yang ternyata telah menjadi seorang sekretaris di sebuah perusahaan. Kemudian mereka juga bertemu dengan Wei Juan yang kini sudah semakin cantik. Wei Juan juga bercerita jika Xiao Bei keluar dari kampus karena dituduh sebagai maling. Sementara itu, Zhang Kai kini menjadi pencetak biografi. Setelah itu ketika di apartemen, Zheng Wei tak sengaja menyalakan TV dan ternyata Qiao Zheng kini menjadi motivator. Keesokan harinya, Zhang Kai mengundang teman-teman kuliahnya di pesta ulang tahunnya sekalian ajang reuni. Namun ketika Zheng Wei datang, dia melihat ada Qiao Zheng di sana. Dia pun mengurungkan niatnya untuk datang ke pesta ulang tahun itu. Setelah itu terlihat Qiao Zheng mendekati Zheng Wei yang nampak duduk sendirian. Qiao Zheng banyak perubahan. Yang dulunya tidak suka merokok, kini dia telah menjadi perokok. Di sini dia bermaksud untuk memulai kembali kisah cinta mereka. Dia merasa bahwa Zheng Wei adalah satu-satunya wanita yang dia cintai. Di sini Zheng Wei bingung dengan dua laki-laki yang pernah hadir dalam hidupnya. Padahal dulu mereka pergi meninggalkan dirinya. Namun sekarang mereka hadir dalam kehidupan Zheng Wei dan ingin memulai cerita kembali. Keesokan harinya, Zheng Wei mendapat kabar jika Ruan Guan meninggal akibat kecelakaan. Betapa terkejutnya Zheng Wei mendengar kabar ini. Padahal sebelumnya, Zheng Wei sempat menemani Ruan Guan untuk fitting baju pernikahannya. Setelah itu Zheng Wei datang ke apartemen Lin Jing dan menangis di pelukannya. Kini dia sudah tahu hatinya berlabuh untuk Lin Jing dan mereka juga memutuskan untuk menikah. Namun sebelum menikah, mereka juga sempat berkunjung ke pemakaman ayah Lin Jing untuk meminta restu. Di perjalanan, Zheng Wei bertanya kepada Lin Jing tentang bekas luka di tangannya. Lin Jing lalu menceritakan bahwa luka itu disebabkan oleh ulah si Jie yang tak sengaja memecahkan jendela apartemennya. Si Jie langsung jatuh cinta pada Lin Jing dan terus menemui Lin Jing saat dirawat karena luka itu. Meski Lin Jing terang-terangan menolak, namun si Jie justru semakin gencar menaklukkan hati Lin Jing, persis seperti Zheng Wei dulu yang mengejar Qiao Zheng. Si Jie merasa sakit hati karena perjuangan cintanya ditolak terus-menerus oleh Lin Jing, hingga dia pun menjadi depresi. Mendengar cintanya yang sangat tulus dari si Jie, di sini Zheng Wei memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dan meminta Lin Jing untuk menemui si Jie kembali. Dia menyadari bahwa si Jie lebih pantas mendapatkan cinta dari Lin Jing, dan Zheng Wei pun pergi.
Setelah itu, Zheng Wei datang ke tempat pemakaman Ruangguan. Di sana dia melihat ada sebuket bunga yang dulu sering Ruangguan dapatkan ketika masih di asrama. Kini ketika sudah meninggal pun, dia masih mendapatkan bunga itu. Namun siapa sangka, pengirim bunga itu adalah Zhang Kai. Selama ini tak ada yang tahu tentang perasaannya yang selalu dia simpan rapat di dalam hatinya, bahwa ternyata Zhang Kai menyukai Ruangguan. Zheng Wei menerima telepon yang ternyata dari Xiao Zeng. Mereka akhirnya bertemu kembali di SeaWorld, di mana tempat yang membuat Zheng Wei merasakan kebahagiaan yang dulu pernah dia rasakan dengan orang yang ia cintai. Di sana, Xiao Zeng meminta kesempatan untuk mencintai Zheng Wei lagi dari awal. Di sini Xiao Zeng juga bercerita jika dulu dia pernah meminta izin di pelatih lumba-lumba untuk ingin melamar Zheng Wei. Namun, dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli cincin. Dan sebagai gantinya, dia ingin Zheng Wei dicium oleh lumba-lumba itu sebagai ganti cara dia melamar Zheng Wei. Zheng Wei terkejut dan merasa sedih karena selama ini dia mengira jika Xiao Zeng tak serius kepadanya. Namun akhirnya Xiao Zeng memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Xiao Zeng dan menghidupkan kembali hubungan mereka. Dan film pun tamat.